Saat memasuki kampung ini, roda waktu seakan berputar mundur kembali ke masa silam, zaman di mana sejarah belum tercatat. Rumah-rumah panggung dengan konstruksi kayu ulin yang saling berdempet memberi kesan yang hangat tapi terasa lengang. Suasana batin agak berbeda dari biasanya, terutama ketika mencoba mengintip rumah batu yang terletak di sela-sela tiang rumah panggung tersebut. Bangunan batu yang disusun dari lempengan-lempengan batu putih membentuk ruang persegi 4 ini mengundang kita untuk masuk ke dalam, berpetualang menjelajah ke masa ribuan tahun silam. Apa yang melatari masyarakat prasejarah dahulu membangun rumahnya dalam tanah? Adakah untuk tempat persembunyian dari kejaran musuh-musuhnya? Ataukah berarti kuburan para raja seperti halnya fungsi bangunan piramid yang ada di Mesir? Bangunan-bangunan batu besar ini patut dicatat sebagai saksi sejarah keemasan megalitik yang terletak di bumi Besemah, Sumatera Selatan, yang dahulu lebih populer dengan nama Pasemah. Pada era sebelum kemerdekaan, wilayah Lahat dan Pagar Alam dikenal dengan nama Dataran Tinggi Pasemah. Nama ini dahulu diperkenalkan oleh para peneliti asing, terutama orang-orang Belanda. Tapi di era otonomi ini, masyarakat ingin meninggalkan nama itu karena menurutnya nama Pasemah adalah salah. Yang tepat menurut sastra lisan yaitu Besemah. Konon kata Besemah berasal dari kata semah yang berarti nama seekor ikan yang hidup di sepanjang aliran hulu sungai Lematang dahulu. Dan kata be merupakan penekanan untuk menunjukkan banyaknya ikan semah. Bagi masyarakat di luar lingkungan Pagar Alam dan Lahat, terjadinya perubahan nama Pasemah menjadi Besemah tidaklah penting, tetapi ada cerita apa di balik kepopuleran nama tersebut. Karena jauh sebelum adanya pemekaran wilayah Lahat yang dibagi menjadi 2 wilayah otonomi, yaitu Kabupaten Lahat sendiri dan Kota Pagar Alam, telah banyak peneliti asing berdatangan menelusuri misteri peninggalan batu-batu besar, baik yang tersingkap di permukaan tanah maupun yang terpendam dalam tanah. Salah seorang peneliti Belanda yang sangat terkenal dan telah memberi pengetahuan atas peninggalan budaya Besemah, yaitu bernama Van der Hoop. Hasil penelitiannya dituangkan dalam Megalithic Remains in South Sumatra dan hingga kini menjadi buku acuan terhadap penelitian selanjutnya. Kedua wilayah di atas memang memiliki arti penting terhadap sejarah peradaban manusia, khususnya peninggalan arkeologi berupa persebaran patung-patung batu dan rumah-rumah bilik batu yang dipendam dalam tanah dengan bentuk yang sangat unik. Peninggalan manusia ini diperkirakan berasal dari masa prasejarah ribuan tahun yang silam. Selain potensi kepurbakalaan, daerah ini dikaruniai kekayaan alam yang subur sebagai penghasil kopi terbesar untuk wilayah Sumatera Selatan.
Tidak hanya itu, sayur mayur seperti sawi, kol, cabai, dan tomat berasal dari dataran ini. Bahkan di daerah ini mudah ditemukan beberapa jenis buah seperti durian, duku, dan rambutan yang mungkin berasal dari daerah sekitarnya. Apabila ingin berkunjung ke daerah ini, ada baiknya memilih waktu pada bulan September dan Oktober, karena pada bulan-bulan itulah buah-buahan melimpah, murah, dan mudah diperoleh di sepanjang jalan, khususnya di pusat-pusat keramaian. Pagar alam dan lahat bagi sebagian orang mungkin telah cukup dikenal karena penghasil kopi, sayur, dan buah. Namun sangat sedikit orang tahu bahwa daerah ini banyak menyimpan misteri peninggalan megalitik dan juga kaya dengan sastra lisan dengan berbagai legenda cerita rakyat. Kalau Anda berkesempatan mengunjungi daerah ini, tidak ada salahnya menyempatkan diri mengunjungi sejumlah tempat atau situs arkeologi prasejarah, baik yang terletak dekat dengan kota pagar alam maupun yang ada di pedalaman dan pelosok desa di wilayah lahat. Untuk mencapai kedua tempat ini dapat dicapai dengan mudah melalui kota-kota besar sekitar Sumatera Selatan, baik melalui Jambi, Lubuk Linggau, maupun Palembang, karena sarana transportasi sudah sangat mudah dan lancar. Bila perjalanan dimulai dari kota Palembang menuju kota yang dijuluki Besemah itu, maka ada baiknya menyempatkan mengelilingi terlebih dahulu kota tua Sriwijaya dengan latar kehidupan Sungai Musi yang tumbuh dari masa ke masa menjadi kota yang terus berbenah menjadi kota metropolis dengan mengandalkan sungai sebagai pusat aktivitas. Kejayaan Palembang sebagai kota sejarah dapat dirunut melalui berbagai peninggalannya, mulai dari jembatan Ampera yang menjadi ciri utama kota ini yang dibangun pada masa pemerintahan Soekarno. Di sekitarnya terdapat sejumlah peninggalan yang mencirikan masa kesultanan berupa benteng Kuto Besak dan Masjid Agung yang telah direnovasi dengan arsitektur berciri Timur Tengah. Kegiatan pembangunan terus berlangsung, melengkapi berbagai sarana dengan hiruk-pikuk kota oleh lalu lintas kendaraan yang makin padat. Menuju Bumi Besemah dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan dengan roda 4. Sepanjang perjalanan meninggalkan kota Palembang akan disuguhi berbagai pemandangan alam Sumatera yang sangat beragam, mulai dari hamparan tanah kering, tanah bergambut, dan selanjutnya memasuki bentang alam yang hijau dengan latar pegunungan Dempo dengan ketinggian sekitar 3.000 meter dan pegunungan Gumai pada sekitar 1.700 meter. Perbukitan dan pegunungan yang nampak di kejauhan seolah menjadi lambaian tangan selamat datang ketika memasuki wilayah ini. Dan satu di antara pegunungan itu memang terlihat menyerupai jempol dengan tangan di kepal. Udara terasa sejuk setelah memasuki kota lahat, dan lebih terasa lagi ketika berada di kota pagar alam. Dan tak perlu khawatir mengenai akomodasi, karena Anda dapat memilih sejumlah tempat penginapan yang tersedia untuk beristirahat
termasuk warung-warung yang menyediakan makanan lezat untuk santap siang maupun malam. Jika Anda punya banyak waktu, maka disarankan mengunjungi sejumlah lokasi satu persatu, karena setiap tempat memiliki cirinya masing-masing. Perjalanan pertama dapat dimulai dari kota Tanjung Arau. Peninggalan yang dapat dijumpai di sini terdiri dari 3 kategori bentuk, yaitu rumah bilik batu yang terpendam dalam tanah. Bangunan batu ini tepat berada di tengah himpitan rumah-rumah panggung yang telah dipagari secara permanen dan diberi atap lengkap dengan papan informasi tentang cagar budaya yang digantung pada salah satu tiang penyangga atap bangunan situs tersebut. Pada papan info tersebut tercantum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Bagi yang merusak benda peninggalan purbakala akan dikenai sanksi berupa denda 100 juta dan sekurang-kurangnya 10 tahun penjara. Apakah Undang-Undang Perlindungan Purbakala ini dapat mencegah dan mengatasi segala bentuk kerusakan yang dilakukan manusia terhadap peninggalan arkeologi? Karena sejak diberlakukan, belum pernah ada satupun kasus pelanggaran yang dapat ditindak. Dalam ruang bilik batu ini terdapat lukisan yang tertera pada bilik batu itu. Tetapi setelah disorot dengan blitz kamera dan lampu, maka yang tampak hanya rembesan air semen. Sedangkan gambar yang dimaksudkan oleh Van der Hoop telah pudar. Bahkan sudah tak terbaca lagi oleh mata maupun kamera. Walau lukisan itu telah ditelan waktu, namun ruangan bilik batu ini terasa memiliki penampakan mistis yang hanya dapat dirasakan oleh setiap orang yang memasuki ruangan tersebut. Beranjak dari rumah batu itu dengan melewati halaman belakang rumah panggung, maka dapat dijumpai panorama alam dengan hamparan sawah yang luas hingga kaki lereng Gunung Gumai. Di salah satu pematang terdapat sebuah patung batu yang diberi pagar besi persegi 4 tanpa atap. Mungkin maksudnya sebagai pelindung agar patung itu tetap aman. Patung ini menggambarkan suatu pahatan berbentuk manusia dan seekor ular yang sedang bertarung. Selain patung itu, terdapat banyak sebaran batu lainnya, baik yang memiliki indikasi pengerjaan manusia maupun batu-batu alamiah. Sebaran batu itu merupakan proses alam yang kemungkinan akibat muntahan dari gunung berapi yang pernah meletus ratusan bahkan ribuan tahun lampau. Ada pula peninggalan lainnya yang bisa diamati di sekitar halaman rumah-rumah panggung ini, yaitu berupa satu onggokan batu besar yang disanggah dengan 3 batu yang lebih kecil. Dan inilah yang disebut oleh para arkeolog dengan nama dolmen. Beberapa ahli berpendapat bahwa dolmen merupakan batu megalit yang fungsinya sebagai kubur. Dari situs Tanjung Arau, kemudian melanjutkan perjalanan menuju situs Teguruwangi dengan jarak masih terhitung dekat dan mudah dijangkau. Situs ini sedikit berbeda dengan lingkungan Tanjung Arau, yaitu kita berada dalam area yang dimanfaatkan sebagai kebun
untuk berbagai jenis sayuran. Di lokasi ini terdapat arca yang tersusun rapi dan berderet satu dengan lainnya. Kondisi arca tersebut cukup aman dengan adanya pagar keliling dan dilengkapi dengan atap pelindung. Situs ini selain dimanfaatkan kebun sayur, juga sebagai kebun kopi yang dibatasi oleh sebuah parit kecil dan tampak sebuah bangunan rumah bilik batu yang seolah dibiarkan merana tanpa perlindungan memadai di lereng parit tersebut. Rumah batu seperti ini juga dapat diamati di tengah area kebun dengan kondisi lebih baik karena telah dilindungi dengan pagar besi. Gambaran secara keseluruhan di situs Tegurwangi yaitu pada karakter pahatan ketiga arca, karena yang ditampilkan hanya bagian kepala dengan bentuk mata yang melotot. Apabila diperhatikan secara seksama, wajah arca tersebut memberi kesan marah dan menakutkan. Tetapi profil manusia ini memiliki suatu adegan yang berbeda satu dengan lainnya. Di antaranya tampak menunggang gajah, dan pada arca yang lain sedang menggendong di bagian punggung. Gendongan itu menyerupai benda nekara. Penggarapan setiap arca memang masih sangat kasar dan nampak belum selesai. Tapi inilah yang kemudian diterjemahkan oleh para ahli purbakala sebagai gaya natural yang dinamis. Pahatan paling terkenal adalah pahatan batu yang disebut batu gajah. Pahatan batu besar atau monolit ini dapat dijumpai di areal persawahan Desa Gunung Megang, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat. Batu besar ini baru nampak jelas dari jarak dekat dengan guratan seorang manusia sedang menunggang gajah. Sebagian ornamen relief memang sudah tampak kabur dengan ditumbuhi jamur di sekujur patung karena kondisinya sangat merana, terlantar tanpa adanya upaya perlindungan. Masyarakat seolah tak peduli lagi keberadaannya. Padahal batu gajah ini tidak sendirian. Masih ada peninggalan lain yang menyertainya, seperti batu lumpang dan dakon bermata empat di antara pematang sawah itu. Masih dalam areal sawah juga terdapat batu bergores yang merupakan bagian dari keseluruhan batu-batu peninggalan megalit Besemah yang saat ini menunggu perhatian oleh semua pihak, khususnya bagi masyarakat Lahat dan pagar alam untuk peduli terhadap peninggalan budayanya. Sementara di Desa Tinggi Hari, Kecamatan Pulau Pinang, Lahat, peninggalan patung megalit lebih terpelihara karena seluruh peninggalan telah dipagari dan berada jauh dari kawasan pemukiman penduduk. Lokasi situs Tinggi Hari terbagi atas 3 kelompok yang masing-masing dilengkapi dengan taman yang dibangun dan di bawah perlindungan Suaka Peninggalan Purbakala Provinsi Jambi. Tapi sangat disayangkan karena Taman Purbakala Megalitik ini kondisinya sangat tidak terawat. Di 3 kawasan ini terdapat beberapa patung batu, baik berupa tokoh manusia maupun patung bentuk lainnya. Selain itu, juga terdapat menhir yang cukup tinggi dengan pahatan cukup rapi, menggambarkan tokoh manusia dengan mendukung anak kecil di bahunya dan menginjak tubuh manusia. Pahatan ini sekarang nampak aus dan pecah-pecah karena faktor usia yang sudah renta. Selain itu, juga ada sebuah patung berupa seorang manusia
yang sedang menunggang gajah. Terdapat tonjolan di atas kepalanya seperti sebuah penutup kepala. Tantin, salah seorang peneliti Balai Arkeologi Palembang yang mendampingi peliputan ini, menyebutnya patung imam, yang menirukan penyebutan penduduk sekitar. Entah kenapa disebut demikian. Mungkin perlu ditelusuri lewat wawancara melalui cerita rakyat. Umumnya wajah arca-arca manusia di tinggi hari digambarkan berupa manusia kekar, posisi kepala agak maju. Wajahnya dipahatkan dengan bentuk keras. Ciri-ciri roman muka berupa hidung pesek, muka bulat, dan mulut lebar. Selain itu, biasanya arca-arca ini memakai gelang dan kalung manik-manik melingkar di leher. Perjalanan menelusuri kembali jejak peninggalan megalitik Besemah adalah suatu cerita tersendiri. Kita perlu melakukan penelusuran dengan melewati perkebunan kopi yang lebat. Dibutuhkan waktu selama 20 menit dengan berjalan kaki menuju lokasi yang dimaksud, dan dibutuhkan seorang pemandu agar tidak tersesat dalam semak belukar menuju lokasi yang dimaksud. Banyak pertanyaan ketika mengamati lebih dekat tinggalan-tinggalan megalit itu. Siapa? Kenapa? Dan untuk apa mereka dahulu membuat monumen patung-patung batu itu? Tetapi sedikit berbeda suasananya ketika sampai di kubur-kubur bilik batu. Terasa disertai perasaan mencekam. Ada rasa takut dan penuh misteri. Mungkin karena berada dalam suatu ruang gelap di bawah tanah dan hanya dibatasi oleh papan-papan batu sebagai penyekat dinding. Kubur kamar batu ini hanya sedikit mendapat cahaya luar, yaitu dari celah papan batu sebagai pintu masuk. Dan apabila ingin mengamati bentuk gambar yang tertera di dinding bilik batu, perlu alat penerangan berupa lampu senter atau alat penerangan lainnya. Istilah kubur bilik batu atau stone chamber grave adalah penamaan terhadap suatu susunan papan-papan batu berbentuk segi empat, dan masing-masing papan itu sebagai dinding, penutup, dan lantai yang dipendam dalam tanah. Menurut catatan peneliti terdahulu, sebaran bangunan rumah batu, demikian masyarakat setempat menyebutnya, tersebar di berbagai tempat, baik di lereng-lereng bukit, di ladang-ladang kopi, persawahan, hingga ditemukan di dalam dan sekitar pemukiman penduduk. Sekarang kita berada di situs kota raya Lembak yang dikelilingi dengan tanaman kopi. Di sini terdapat sejumlah rumah batu, baik yang memiliki gambar maupun tanpa gambar. Bagaimana rupa dan wujud lukisan-lukisan kuno itu, tentu kita semakin penasaran untuk menyaksikan dan mengamati secara dekat bentuk peninggalan megalit ini. Bahan baku yang dipergunakan sebagai bangunan rumah bilik batu di atas terdiri dari lempengan-lempengan batu gamping yang alamiah tanpa adanya jejak pengerjaan dan pembentukan terlebih dahulu. Tampaknya lempengan batu itu merupakan hasil pilihan, hasil seleksi, karena papan-papan batu itu mempunyai kecenderungan permukaan yang rata dan lebar. Rumah batu ini sebagian menganggapnya sebagai kubur, termasuk Van der Hoop dengan istilah stone church.
Tetapi beberapa peneliti belum berani menyimpulkan sebagai kubur karena data yang tersedia belum cukup kuat. Walaupun pernah dilaporkan, pernah ditemukan beberapa indikasi bekal kubur seperti sisa-sisa pecahan tembikar, manik-manik kaca, gigi manusia, dan pecahan benda keramik. Masih perlu adanya penelitian yang lebih sistematis untuk mengungkapkan fungsi dan peranan rumah batu itu pada masa lampau, karena sebagian kalangan dari pemerhati budaya megalit Besma masih sulit menerima pendapat bahwa rumah batu itu fungsinya sebagai kubur. Keunikan dan keistimewaan rumah bilik batu itu adalah terdapatnya lukisan-lukisan yang dituangkan di atas kanvas batu dan seolah tidak untuk dipamerkan bagi orang lain, begitu misterius. Karya lukis ini begitu mengagumkan dengan beragam gaya dan garis yang sangat simbolik. Pelukisnya pastilah seorang maestro yang sangat piawai dan penuh pengalaman, memadukan warna yang serba terbatas, namun berani melahirkan suatu karya seni rupa penuh makna di era prasejarah. Lukisan batu ini terdiri dari gambar-gambar yang menyerupai bentuk fauna dan flora dengan gaya realis simbolik. Dipandang dari segi estetika, berdasarkan komposisi warna yang paling indah, menurut Haris Sukendar, adalah lukisan burung hantu yang ditemukan di situs Kota Raya Lembang, Pagar Alam. Situs inilah yang paling kaya dengan gambar dan lukisan di antara situs-situs rumah batu lainnya yang tersebar di bumi Besema. Karena sangat misterius dan penuh tanda tanya, maka muncul berbagai pertanyaan atas bentuk-bentuk lukisan bilik batu ini. Salah seorang ahli filsafat mencoba menafsirkan arti dan makna lukisan batu megalit ini. Dia adalah Yakob Sumarjo dalam bukunya Arkeologi Budaya Indonesia. Dikajinya dari pendekatan hermeneutik historis bahwa warna-warna yang digunakan melukis seperti warna hitam, putih, dan merah memiliki arti tertentu. Putih merupakan warna paling populer di semua suku di Indonesia yang melambangkan dunia atas. Warna ini diartikan juga sebagai warna spiritual dan rohania. Warna hitam adalah berarti tanah, bumi tempat kehidupan nyata manusia, termasuk fauna dan tumbuhan. Sedangkan warna merah diartikan juga sebagai bumi, tetapi ditekankan pada kategori perempuan. Jadi lukisan-lukisan itu ingin mengisahkan upacara pengorbanan antara dunia atas dan dunia manusia. Lukisan itu merupakan medium antara manusia dengan dunia atas. Lebih dalam, arti lukisan itu menurut Yakob adalah ingin menyampaikan peristiwa mitologi bahwa keselamatan, kehidupan, kesejahteraan masyarakat dicapai dengan pengorbanan dan kematian. Sayangnya, lukisan-lukisan kuno itu telah banyak mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan, yaitu bentuk dan warna gambar tampak tidak jelas lagi, kabur, dan ditumbuhi jamur akibat kelembapan, sehingga terlihat samar dan sulit terbaca dengan mata telanjang.
Lebih diperparah lagi, adanya goresan dan tulisan-tulisan baru menumpang di atasnya sebagai gejala vandalis yang sangat merusak lukisan-lukisan itu. Sangat disayangkan adanya tangan-tangan usil yang langsung menodai karya seni rupa yang merupakan suatu karya budaya yang mewakili zamannya. Peninggalan batu megalitik menjadi potensi dan kekayaan apabila dapat dilestarikan dan dikembangkan, serta dikelola untuk kepentingan sarana pariwisata dan pendidikan. Banyak cerita dan pesan yang dapat disimak melalui sebaran peninggalan zaman batu itu dengan melakukan perjalanan wisata menuju pagar alam dan lahat. Mungkin ada 1001 cerita yang dapat disimak dan apresiasi melalui penuturan masyarakat sekaligus menikmati pesona alam bumi Besema. Barangkali sulit dipercaya bahwa manusia Besema dengan berbagai bentuk peninggalan megalistisnya merupakan harta yang tak ternilai yang diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak lain agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan. Bentuk-bentuk peninggalan di atas dapat dianggap sebuah karya dari suatu generasi anak manusia yang mengagumkan, khususnya pada bidang seni. Walau seluruh karya itu tidak untuk dipamerkan, bahkan sebaliknya, sebagian tersembunyi dalam bilik-bilik batu yang gelap. Tetapi masyarakat megalitik Besema sulit diingkari sebagai kelompok seniman pada zamannya yang mengabdikan karyanya untuk kegiatan yang sifatnya religius magis. Belajar sejarah memang tidak terbatas pada teks dalam buku semata. Akan lebih mengasihkan jika kita belajar langsung ke tempat-tempat bersejarah itu sambil berwisata. Benak kita akan langsung berimajinasi tentang bagaimana kehidupan nenek moyang kita dahulu. Kita dapat mengamati dan memahami karya leluhur lewat pahatan dan guratannya di batu-batu besar. Sungguh menakjubkan apabila kita hendak berpikir bahwa nenek moyang kita dahulu telah mampu menciptakan berbagai karya monumental dengan teknologi dan cita rasa seni yang tinggi pada zamannya. Sayangnya, proses pembelajaran di situs-situs megalitik itu jadi terganggu karena kondisi fisik bangunan maupun gambar-gambar kuno yang simbolik itu memprihatinkan karena telah tercemar oleh tangan-tangan jahil yang mengotori dengan coretan-coretan vandalis. Perawatan dan perlindungan bukan semata tugas pemerintah, tetapi justru semua pihak dalam masyarakat perlu peduli atas segala peninggalan bersejarah itu sebagai milik bersama yang diwariskan kepada kita dan generasi mendatang.